Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jestaina, NIM 2319041, Program Studi Pendidikan Biologi, mahasiswa di Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Saya membuat video ini untuk memenuhi UAS Biologi Sel yang diampu oleh dosen Fidriana Oktoviana Bano SSI, MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus hidup sel secara umum. 2. Penjelasan tentang tahap interfase sel atau persiapan untuk membelah. 3. Penjelasan tentang mitosis dan bagaimana tahapnya terjadi. 4. Penjelasan meiosis sel dan bagaimana tahap-tahapnya terjadi. Gambaran umum siklus sel. Sel merupakan satuan dasar struktural, fungsional, dan hereditas makhluk hidup untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Setiap organisme hidup tergantung pada pertumbuhan dan pengadaan sel-sel. Pada sel organisme uniseluler, pembelahan sel artinya sebagai reproduksi, dan dengan proses ini 2 atau lebih individu baru dibentuk dari sel induk pada organisme multiseluler. Individu berkembang dari satu sel primordial yang dikenal dengan nama zigot. Selanjutnya, tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. Kita akan masuk dalam penjelasan pengertian siklus sel. Siklus sel adalah kegiatan yang terjadi dari satu pembelahan sel ke pembelahan berikutnya. Siklus sel diawali dengan pembelahan sebuah sel induk, model sel, dan diakhiri dengan terbentuknya sel anak, Dogger sel, atau sel kematian. Tahapan siklus sel. Yaitu interfase, terjadi proses persiapan dan penimbunan energi oleh sel untuk melakukan pembelahan. Kromosom pada sel tidak terlihat karena masih dalam bentuk kromatin, yaitu benang-benang halus yang tersusun oleh molekul DNA, RNA, dan protein. Di dalam gambar interfase ini ada fase-fase yang harus dilewati, dan kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, fase G1, sel tumbuh membesar, organel disalin dan terbentuk dinding molekuler. Fase S, sel mensintesiskan salinan DNA dalam nukleusnya. Sel juga menduplikatkan struktur pengorganisasian mikrotubulus yang dinamai sentrosom. Sentrosom membantu memisahkan DNA selama fase M nantinya. Fase G2, semakin besarnya sel, terbentuklah protein serta organel. Selanjutnya kita akan membahas yaitu mitosis sel. Selanjutnya kita akan mengetahui apa itu mitosis. Mitosis sel merupakan pembelahan sel yang melibatkan pembagian inti atau kromosom dan sitoplasma untuk membentuk dua sel anak yang identik. Secara genetik, kedua sel anak yang terbentuk memiliki susunan genetika yang sama dengan induknya. Selanjutnya, tahap-tahap pembelahan mitosis. Kita dapat melihat gambar di samping. Ada profase. Profase yaitu sel induk itu yang akan membelah untuk memperlihatkan gejala berupa terbentuknya dua sentriol dan sentrosoma. Yang satu itu akan tetap di tempat, tetapi yang satu akan bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Yang kedua, metafase. Di dalam sebuah periode selama kromosom di ekuatorial dan membran inti itu akan menghilang, jadi kromosomnya berada di bidang ekuator dengan sentromernya, seolah kromosom berpegang pada benang gelendong pembelahan atau benang spindle. Akhirnya kromosom akan tampak paling jelas. Yang ketiga, anafase. Kromotipnya akan bergerak menuju ke arah kutub yang berlawanan, sehingga kinetokor yang masih melekat pada benang
spindel akan berfungsi untuk menunjukkan jalan, sedangkan lengan kromosom mengikuti di belakang. Yang keempat, telofase. Kromatid mengumpul pada kutub-kutubnya, jadi benang gelendongnya menghilang sehingga kromatidnya menjadi kusut dan butiran-butiran kromatid muncul kembali. Selanjutnya kita akan membahas tentang meiosis. Meiosis adalah pembelahan yang menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom setengah kromosom sel induk. Pembelahan meiosis juga disebut pembelahan reduksi, karena pada proses pembelahan ini terjadi pengurangan jumlah kromosom menjadi setengah kromosom induk. Pada meiosis terjadi pembelahan meiosis 1 dan meiosis 2. Di dalam meiosis 1 dimulai dengan proses profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1, dan kita akan membahas satu persatu. Yang pertama ada profase 1. Proses yang terjadi, kromatin berubah menjadi kromosom dan sentriol, bergerak ke kutub yang berlawanan sehingga kromosom homolognya berpasangan. Yang kedua ada metafase 1. Kromatidnya berjejer secara berpasangan pada bidang ekuatornya. Kita bisa dapat melihat gambar di sini. Yang ketiga ada anafase 1. Itu masing-masing kromosom homolognya akan bergerak ke kutub yang berlawanan. Yang terakhir ada telofase 1. Pada tahap ini membran inti dan nukleolus kembali terbentuk, namun benang spindel lenyap dan membran sel mulai terbentuk sehingga sitoplasma telah terbelah menjadi dua atau sitokinesis akan membentuk dua sel anakan yang mempunyai separuh kromosom induk. Selanjutnya kita akan membahas tentang tahap pembelahan meiosis 2. Tahap pembelahan meiosis 2 setelah mengalami tahapan meiosis 1, maka pembelahan akan lanjut ke pembelahan meiosis 2. Tahapan ini juga mengalami profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Dan kita akan membahas satu persatu. Lewat gambar ini teman-teman dapat melihat gambar dari profase 2 hingga telofase 2. Profase 2 itu membran inti dan nukleolus lenyap di tahap ini, sedangkan sentriol mulai bergerak ke kutub yang berlawanan. Lalu sentromer terikat pada benang-benang gelendong. Bagian 2 metafase 2, kromatidnya berjejer di bidang ekuator. Yang ketiga anafase 2, sentromer akan melakukan kromatid memisah dan masing-masing bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Yang terakhir itu telofase 2. Membran inti dan nukleus mulai terbentuk kembali dan kromatid sudah berubah menjadi kromatid, sehingga sitokinesis terjadi, terbentuk 4 sel anakan haploid. Demikianlah penjelasan dari saya tentang siklus hidup sel. Terima kasih.